yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku berjalan, ku menjalani dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, haleluya. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, akan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisai, Tuhan kau perisaiku, haleluya. Lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, akan ku ragu mengikutimu. Akan ku ragu mengikutimu. Akan ku ragu mengikutimu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk serangkaian ibadah yang penuh berkat. Pada siang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu melakukan apa yang Engkau kehendaki, satu hal yang menyenangkan kepada-Mu Tuhan. Semua jemaat telah menyanyikan puji-pujian yang berkenan kepada-Mu Tuhan dengan hati yang tulus. Dan sebagian juga anak-anak-Mu telah menerima perjanjian dalam baptisan air yang kudus. Terima kasih untuk satu pagi yang penuh berkat Bapa. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan tidak ada satu yang tidak diberkati lewat ibadah siang hari ini. Kami semua diberkati Tuhan, dan terlebih lewat firman-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami, lewat hamba-Mu Tuhan kami tahu telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Itu menjadi bekal sekeluar kami dari tempat ini, menjadi saluran berkat bagi kami, kekuatan dalam hidup ini, meraih janji-janji Allah, meraih janji berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sedia kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami akan melakukan lewat Roh Kudus Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa berkat Allah yang Tuhan berikan. Di tangan saudara ada warta ibadah, dan saya harap saudara bisa melihat warta ibadah, karena ringkasan khotbah pagi hari ini kita mulai dari artikel yang ada di depan. Artikel yang ada di depan sudah dibuka kembali. Ringkasan khotbah adalah apa yang tercantum di halaman depan dari warta ibadah kita. Kalau ada yang belum mendapat, bisa, masih ada di belakang Pak Sirait? Habis? Ya, tolong bergabung-gabung ya. Kami telah mencetak 500 lembar, dan kalau habis tolong bisa bergabung untuk bisa memperhatikan ringkasan khotbah yang bukan ringkasan khotbah tetapi pengantar khotbah untuk apa yang kita baca pada pagi hari ini. Simon orang Kirene, namanya dikenal dan diingat orang hanya setiap hari-hari Paskah, sebab nama itu dikenal sebagai orang pengganti untuk menolong Yesus yang sudah tak mampu memikul salib lagi. Tradisi menuliskan ia menjadi pahlawan yang muncul dengan tepat saat Yesus membutuhkan penolong. Dan terasa tangan Simon orang Kirene yang mengangkat salib berat di punggung Yesus itu merupakan pertolongan yang luar biasa. Benarkah demikian? Ketika 2 tahun yang lalu kami ada di tempat-tempat yang disebut dengan Via Dolorosa, ada beberapa gereja yang dituliskan menjadi satu peringatan Gereja Simon orang Kirene. Sebab di tempat itu mereka mengagungkan, mengucapkan syukur, sebab inilah tempat Simon orang Kirene yang catatan tradisi mengatakan dia adalah penolong yang luar biasa. Tapi itu cuma tradisi, itu cuma penggalan kisah yang dicantumkan di dalam perjalanan Yesus menuju Golgota. Kita
Kita lanjutkan. Tak ada satu ayat yang menuliskan bahwa Yesus menyerahkan salib kepada Simon orang Kirene. Sayang, boleh ada gereja yang megah, bagus saudara, gereja itu gereja Simon orang Kirene. Kalau saudara yang ke Israel, pasti akan ditunjukkan ini gereja Simon orang Kirene. Terdapat di antara perjalanan Yesus menuju ke salib, tapi secara tradisi. Sebab kalau anggur cuka ditolak oleh Yesus yang diketahui, Yesus tahu bahwa minum anggur cuka itu sama dengan kalau saudara sakit kepala minum Ponstan. Kira-kira apa yang terjadi? Sakit kepalanya berkurang. Kira-kira seperti itu. Fungsi daripada anggur cuka itu seperti itu, menghilangkan rasa sakit. Dan ketika Yesus tahu bahwa yang disodorkan di mulutnya itu adalah anggur cuka, maka Yesus yang menerima, kita nanti lihat ayatnya, ingat menerima unjukan anggur cuka, itu ditolak oleh Yesus yang diketahui bahwa itu akan menghilangkan rasa sakit pada dirinya. Apalagi ada peran Simon orang Kirene yang akan meringankan beban salib yang sedang dialami di punggung Yesus itu, yang memang adalah tujuan kedatangannya, sebab tak pernah terpikir kata yang dapat diucapkan oleh Yesus pada akhir seluruh misi penyelamatan. Dan ada kata yang diucapkan mengakhiri seluruh misi penyelamatan dengan kata sudah genap. It is finished. Yesus bukan pembohong. Amin. Dia bukan pembohong. Apalagi yang diketahui dilakukan untuk mengenapkan misi penyelamatannya itu adalah sempurna, dilakukan sendiri. Tidak ada orang, tidak ada Simon orang Kirene, itu cuma tradisi. Karena tidak ada satu ayat yang membenarkan bahwa ada Simon yang mengangkat salib Yesus. Tidak ada ayatnya. Tidak perlu pendamping oleh siapapun, juga oleh Simon orang Kirene. Luar biasa. Kita punya Yesus yang tidak pernah mencuri kata. Ada banyak kali kita mau mendapat keuntungan dari apa yang tidak kita kerjakan. Seringkali kita mau mendapat keuntungan, orang lain yang mengerjakan, lalu kita berkata, aduh saya udah capek banget loh, tadi ini semua saya kerjakan. Begitu banyak orang yang suka mengambil keuntungan dari apa yang tidak dilakukan.
Tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya yang bernama Yesus itu, Dia bukan pembohong. Amin. Dia bukan pembohong. Untuk berkata pada akhir kata Yohanes 19. Yohanes 19. Saya ingin saudara memperhatikan beberapa kata yang tidak diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Indonesia. LCD siapkan yang bahasa Inggris ya. Siapkan, belum sekarang. Kita baca dulu yang bahasa Indonesia. Dari ayat 28, sesudah itu Yohanes 19 ayat 28. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Silakan 29. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang kita baca dalam bahasa Indonesia. Mari kita bandingkan dengan yang bahasa Inggris. Baik, tolong diberikan kalimat dalam bahasa Inggris. Kita baca dari ayat yang ke-29. 29. Apakah ada kata yang menunjukkannya ke mulut Yesus itu benar? Benar? Mungkin ini ada dua layar. Yang sebelah kanan bahasa Inggris, tolong yang sebelah kiri bahasa Indonesia bisa nggak? Ya. Ya udah. Maklum ya, kalau saya lagi berdiri mintanya banyak. Jadi mesti pintar. Saudara bandingkan dengan dua ayat ini. Dalam bahasa Indonesia, lalu menunjukkannya anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya, hisop itu adalah tiang atau galah, ya, galah panjang yang dipakai, dan hisop itu helai daunnya dipakai untuk apa ya? Kalau kita mungkin kalau ada orang cat itu pakai kuas gitu. Hisop itu adalah semacam helai daun yang biasanya dipakai untuk ngecat. Nah, kira-kira selembut itu. Nah, galahnya, tiangnya itu disebut dengan tiang hisop. Ya, itu ditaruh di ujung tiang hisop itu, ditaruh seperti apa? Cawan yang isinya anggur asam. Nah, itu dalam bahasa Indonesia yang dituliskan pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Silakan ayat 30. Ya, setelah Yesus meminum anggur. Ini kata yang salah. Dari mana salahnya? Lihat yang bahasa Inggris. Saudara pasti mengerti bukan? Apakah ada kata ia meminum? Ada? Apakah ada kata Yesus meminum? Yang ditulis hanya ia tidak meminum. Ditaruh di depan mulutnya, iya, tapi meminum tidak. Beda.
Beda. Mereka letakkan anggur asam itu di bibirnya, tapi Yesus tidak meminum. Sampai sebegitu teliti Yesus membuat kata firman Allah, tidak ada yang salah. Indonesia berkata, sesudah Yesus meminum anggur itu. Tapi dalam bahasa Inggris berkata, ia menerima. Bukan berarti menerima itu meminum. Ia menerima anggur. Ia tidak meminumnya. Ini yang beda. Dan ini sangat berarti, saudara. Karena ketika Yesus meminum anggur itu dan hilang rasa sakit, maka ia tidak dapat berkata, sudah genap. Tidak bisa. Ia tidak bisa membuktikan. Iblis akan begitu teliti. Pada waktu ia di atas salib, mata iblis sangat teliti. Bahkan kalau boleh dibilang, dia pakai mikroskop yang paling yang paling canggih untuk memperhatikan bukan setiap gerak daripada Yesus, tetapi setiap detak jantung Yesus pun iblis tahu persis. Karena kalau ada sedikit yang dilakukan Yesus dengan salah, itu akan diambil oleh iblis menjadi dakwaan bahwa ia tidak dapat berkata sudah genap. Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis akan pakai itu menjadi senjata untuk meruntuhkan karya penebusan atas kita. Tetapi sungguh syukur kepada Yesus. Saya belajar ayat ini. Saya benar-benar terpaku di atas ayat-ayat ini. Begitu teliti tiap kata. Begitu teliti pandangan iblis terpaku di atas kayu salib, di mana Yesus sedang terpaku di sana. Karena tiap detik, tiap gerak Yesus, tiap hembusan nafas, tiap teriakan, tiap denyut jantungnya, tiap getaran-getaran dadanya direkam oleh iblis. Kalau ada sedikit yang salah, tamatlah riwayat kita. Ia tidak bisa berkata sampai akhir kata sudah genap. Tidak bisa. Tetapi syukur kepada Yesus. Saya ingin kita nyanyikan kembali pujian ini. Musik cepat lari. Jangan jauh-jauh duduknya. Kalau perlu duduk aja di sini depan-depannya. Jadi kamu nggak usah lari turun naik. Anaknya taruh dulu mantok. Nanti gendong lagi anakmu mantok. Ya, sekarang gendong gitar dulu ya. Ya, cepat-cepat lari, cepat lari. Kalimat dari pujian ini sangat memberkati. Pujian ini dinyanyikan dalam retreat pemuda 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini lagu ini begitu memberkati. Gambarkan seperti seorang anak yang berjalan, tak ada tangan yang menggapai dia. Digambarkan seperti bunga yang bisa mekar pada pagi hari dan layu pada sore hari. Itulah hidup kita manusia. Saya tidak tahu apa jadinya kalau Yesus di atas salib itu, kalau Yesus di atas salib terpikir olehnya, untuk apa aku lakukan semua ini? Yesus adalah manusia
manusia 100% dan Dia adalah Allah 100%. Manusia mana yang mau berdiri, yang mau sakit, yang mau menderita untuk satu kesalahan yang tidak pernah dibuatnya? Lalu dia berpikir, apa untungnya sih saya sakit begini, saya sangat tersiksa begini, apa untungnya? Kalau saja Yesus berpikir begitu, lalu dia mulai berkata, lebih baik aku panggil malaikat untuk turunkan aku dari salib ini dan lepaskan dan matikan semua pasukan Roma di sekelilingku. Itu dapat dilakukan oleh Yesus kalau dia mau. Apa yang dia tidak bisa lakukan? Atau dia terima cawan yang berisi anggur asam untuk meredakan sakit yang luar biasa. Punggungnya hancur setelah 39 kali cambuk ditancapkan dengan 7 helai cambuk yang ada. Tiap helai ada 7 paku bengkok berkarat, dan itu ditancapkan di punggung Yesus lalu ditarik. Mahkota duri yang menancap di kepala Yesus itu bukan cuma sekadar diletakkan, tapi ditancapkan di atas kepalanya, dan itu begitu menyakitkan. Seluruh darah di kepalanya sudah menetes. Belum cukup, janggutnya, kata Yesaya 53, ditarik orang. Wajahnya tidak tergambar seperti seorang manusia, rusak seluruh tubuhnya. Kalau dalam keadaan seperti itu, Yesus urungkan niat untuk tetap bertahan, maka tak ada ceritanya kita duduk pada pagi ini. Gak ada cerita kita diselamatkan. Tidak ada cerita saudara dan saya ada pada pagi ini, karena kita termasuk orang-orang yang gagal. Tapi Yesus lewati semua. Dia berjalan terus. Iblis matanya terpaku memandang Yesus karena dia sedang mencari satu kata yang salah dari Yesus. Tapi iblis tak temukan sampai pada kata "It is finished." Sudah selesai, sudah tenang. Kita nyanyikan pujian. The Lord of all the earth will get to know my name, will get to feel my heart. Seperti sinar yang memancar di pagi, memberikan hati yang penuh. Bukan karena siapa aku, dan bukan karena apa yang aku buat, tetapi apa yang Engkau buat. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm falling, but you catch me when I'm falling. Pada saat engkau tidak berdaya, pada saat engkau gagal, pada saat engkau tidak berdaya berbuat apa-apa, aku mendengar dia berkata, engkau milikku, engkau milikku. Saudara-saudara yang dibaptiskan, hari ini engkau mendengar proklamasi dari sorga yang berkata engkau sekarang milik. Engkau milik kepunyaan, dan tidak
ada satupun yang dapat merampas engkau, karena Dia sudah lakukan dengan sempurna. Sudah genap. Oh haleluya. Dahsyat, luar biasa, luar biasa. Not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am now a priestly praying, here today and gone tomorrow. Away is on the ocean, forever in the wind, feel you, leave me when I'm falling, but you catch me when I'm falling. Itu sebabnya apa Dia pernah gagal. Who I am. Itu sebabnya kita tak pernah khawatir untuk hari esok. Dia ada untuk kita. Dan Dia buat saudara dan saya sungguh boleh berkata terima kasih. Terima kasih. Pekerjaan yang selesai di atas kayu salib. Kubur adalah prosesi berikutnya. Jasad mati itu tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bukan berarti Yesus sudah mati. Dia ambil jalan itu. Dia turun ke alam bersah. Dia rampas segala kunci alam maut. Dan Dia berkata, aku sekarang hidup dan kebangkitan. Dan di dalam tangan Yesus ada kekuatan bukan untuk dirinya saja, tapi untuk membangkitkan saudara dan saya. Hingga engkau dan saya bukan sebagai tanaman yang layu, bukan sebagai ombak yang hilang, tapi engkau menjadi milik kepunyaan yang berarti di hadapan Allah. Kembali kepada ayat pertama yang tadi kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Musik lanjutkan, tidak mengapa. Pada pasal 15 ayat yang ke-17 sekarang kita dapat mengerti ayat ini berkata, kita baca bersama 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak hidup, maka sia-sialah kepercayaan. Amin. Beruntung kubur itu terbuka. Meterai Romawi, 4 penjaga yang menjaga 4 kali berjaga-jaga, yang tidak dapat dikatakan tertidur. Itu bukan perwira Romawi. Tidak ada istilah murid-murid datang mencuri. Tidak ada istilah yang membenarkan ada suap yang dapat membuat orang menutup, membungkam mulut dan berkata Yesus tidak dibangkitkan. Tapi karyanya luar biasa. Setelah Dia rampas kunci alam maut, Dia proklamasikan dirinya sebagai Allah yang membangkitkan hidup. Sekarang Dia bangkit bagi kita. Dia bangkit bagi saudara. Dia bangkit bagi segala kegagalan. Dia bangkit bagi segala yang hancur. Dia bangkit dari semua yang tidak mungkin. Dia bangkit dari segala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nyanyikan refrain dari pujian. Now a weekly praying, here today and gone tomorrow. Away it goes in the ocean, forever in the wind, still you hear me when I'm calling. Engkau selalu mendengar ketika aku berteriak minta tolong. Told me who I am. Ketika aku berseru saya tidak mampu. Ketika saya berteriak mari
pujian. Haleluya. Silakan engkau berdiri dan katakan, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave lost in the ocean, a feather in the wind. Still you lift me when I'm falling, Lord, you catch me when I'm falling, and you calls me who I am. Haleluya, saudara. Ketika engkau berkata I am yours, bisa engkau angkat tangan. Dan saat ini engkau jadi milik kepunyaan Yesus. Bukan milik kepunyaan orang tuamu, bukan milik kepunyaan sahabatmu, bukan milik kepunyaan kekasihmu, tapi engkau milik Yesus. Ketika engkau angkat tangan, dari surga ada pesta yang luar biasa menyambut kehadiran sebagai warga kerajaan Allah. Sekali lagi nyanyikan pujian itu. Haleluya. Refrain saja. Haleluya. I am a flower. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave lost in the ocean, a feather in the wind. Still you give me when I'm falling, Lord, you catch me when I'm falling, and you calls me who I am. Nikmati kepemilikan Allah di dalam hidupmu dan engkau diberkati Allah. Silakan duduk. Ada rombongan Petrus yang akan datang. Silakan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Perkataan yang sama, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saudara. Pagi hari, apakah engkau mengasihi Yesus? Lewati semua peristiwa yang telah kita mulai refleksikan dalam hidup kita, kita diingatkan untuk semua peristiwa. Pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kemarin engkau tidak setia, kalau kemarin engkau gagal, kalau kemarin engkau tidak mampu, kalau kemarin engkau sudah gagal dalam pengiringanmu kepada Tuhan, bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah menyangkal Yesus.